Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan ya rekan-rekan semuanya. Pada saat ini kita bisa berinteraksi melalui YouTube ini. Untuk saat ini saya akan membacakan berita perihal polemik internal NU hingga saat ini yang belum usai ya teman-teman ya. Jadi sumbernya dari kompas.com ya. Judulnya polemik di tubuh PBNU belum usai. Jadi hingga saat ini permasalahan di internal NU belum selesai juga ya teman-teman. Sekarang saya bacakan beritanya. Jakarta, kompas.com. Polemik yang terjadi antara pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama belum kunjung mereda. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya kembali menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Hal tersebut ditegaskan Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU Jakarta Pusat Rabu tanggal 3 bulan 12 2025. Dia mengatakan hasil muktamar ke-34 pada tahun 2021 di Lampung yang telah menetapkan dirinya sebagai ketua umum tidak dapat dirubah kecuali melalui muktamar selanjutnya. Posisi saya sebagai ketua umum Tanfiziyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mandatoris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya, kata Gus Yahya. Gus Yahya mengatakan seluruh hasil rapat harian Suriah terkait jabatannya tidak sah dan batal demi hukum. Dia menyebut rapat tersebut bukan tempat untuk memutuskan pemberhentian jabatan ketua umum. Hasil rapat harian Suriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian itu sendiri. Gus Yahya mengatakan tidak memiliki kepentingan apapun untuk mempertahankan jabatan ketua umum. Namun ia ingin menjaga tatanan organisasi PBNU. Ini yang perlu saya tegaskan, saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada, kata Gus Yahya ya teman-teman. Gus Yahya menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila dialog dan musyawarah tak kunjung tercapai. Apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus ini ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan atau apapun, ya kami siap untuk menempuh jalur hukum demi menjaga tatanan organisasi. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron menegaskan bahwa seluruh keputusan tertinggi dalam struktur organisasi PBNU berada di tangan Suriah yang dipimpin oleh Rais Am. Karena itu, langkah Suriah memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua PBNU merupakan keputusan final dan mengikat. Keputusan tertinggi organisasi PBNU itu ada di Suriah yang dipimpin oleh Rais Am. Saat ini Suriah sudah memutuskan untuk memberhentikan Gus Yahya dari jabatan ketua umum, kata Gus Imron dengan keterangan tertulis di Jakarta Kamis tanggal 4 Desember 2025. Gus Imron mengatakan dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa Gus Yahya tidak lagi berhak mengatasnamakan diri sebagai ketua umum, termasuk memakai atribut maupun fasilitas yang melekat pada posisi tersebut. Dalam putusan Suriah disebutkan bahwa Gus Yahya dilarang dan tidak berhak mengatasnamakan ketua umum. Bahkan menggunakan atribut PBNU saja sudah tidak boleh
Karena itu apapun yang dilakukan Gus Yahya termasuk mengganti posisi Sekjen PBNU tidak mempunyai kekuatan hukum. Gus Imron mengatakan pemberhentian Gus Yahya tertuang dalam hasil keputusan rapat harian Suriah PBNU 20 November 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat edaran resmi. Surat tersebut mengatakan bahwa mulai 26 November 2025 pukul 00.45 Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi hingga saat ini polemik di internal PBNU belum juga selesai. Ya, kita doakan mudah-mudahan ke depan ada titik temu supaya perihal polemik pemakzulan ketua PBNU ini cepat selesai dan terselesaikan dengan baik, tidak ada keributan ataupun kerusuhan yang terjadi ya teman-teman ya. Kita doakan mudah-mudahan NU ke depan tetap baik, berkontribusi kepada negara menjadi lebih baik, tetap solid dan semakin menjulang tinggi ya. Mungkin itu aja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.